dias atau buenos dias? Kayaknya buenos dias deh. Oke. Buenos noches. Kayaknya salah nih. Harusnya buenas noches kayaknya. Teman-teman, jika kamu ragu atau tidak yakin dengan buenos dias, buenas dias, atau buenos noches, atau buenas noches, video ini cocok buat kamu. Atau kamu sudah tahu antara buenos dias, buenas tardes, buenas noches, yang mana yang betul, tapi itu karena kamu sering dengar tanpa kamu tahu alasannya kenapa. Jadi tonton video ini sampai habis karena di sini kita ulas lengkap. Hola amigo y amiga, bienvenido y bienvenida a la clase de español. Soy Romy, tu profesor de español online. Teman-teman, selamat datang di Belajar Bahasa Spanyol. Yuk belajar bahasa Spanyol ala Indonesia. Video kali ini kita akan belajar tentang gender atau dalam bahasa Spanyol kita sebutnya género. Apa itu dan bagaimana kegunaannya? Dan tentu saja banyak hal yang kita bisa pelajari dan berefek kepada bahasa Spanyol kita. Karena rata-rata atau hampir semua kosakata dalam bahasa Spanyol itu punya género. Di video ini juga kita akan bahas apa itu género. Apa kegunaannya género? Ada pembahasan soal juga dan tentu kamu juga bisa latihan mandiri di sesi terakhir di video ini. Jadi kamu harus tonton video ini sampai habis karena di sini kita akan bahas selengkap-lengkapnya ala Indonesia. Clase de Español, kelas bahasa Spanyol. Dan video ini tentu disponsori atau difasilitasi oleh Belajar Bahasa Spanyol dengan slogannya Yuk Belajar Bahasa Spanyol ala Indonesia. Karena bahasa Spanyol di sini dijelaskan dengan mindset atau cara orang Indonesia atau dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya kamu baru di sini, channel Belajar Bahasa Spanyol itu ada di YouTube sebagaimana kamu sedang tonton sekarang videonya, ada di Spotify. Silahkan dicek atau di search di sana. Kita juga ada di Apple Podcast, ada di Google Podcast, dan tentunya di Spotify. Nah, kalau misalnya kamu berminat untuk mengunjungi atau mendengarkan penjelasan bahasa Spanyol, audionya saja silahkan kunjungi podcast Belajar Bahasa Spanyol dengan logo yang sama. Dan kita juga ada grup WhatsApp Espanyol para Indonesios yang kita tentu audisi dan seleksi orang-orangnya yang bisa masuk ke sana karena di sana kita belajar, praktek, mendengarkan, reading dan lain-lain, sharing tentunya tentang culture bahasa Spanyol atau negara-negara berbahasa Spanyol. Kita juga punya Twitter yang mengupdate hal-hal tentang bahasa Spanyol juga. TikTok tentunya, dan yang paling kita update adalah Instagram. Jadi kalau misalnya kamu berminat untuk belajar bahasa Spanyol, silahkan di sana kita punya media sosial yang lengkap. Bien, vámonos. Pada video ini, seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan belajar tentang género. Apa ini género? Simpelnya ini adalah konsep gender. Apa itu konsep gender? Kalau misalnya kamu belum pernah mendengar hal ini, nah, gak apa-apa, tetap stay di sini dan simak penjelasannya sampai habis. Género. ¿Qué es? Apa itu género? Simpelnya, género itu atau gender itu hanyalah sebuah konsep yang diaplikasikan di bahasa Spanyol dan mungkin ada di bahasa-bahasa lainnya, khususnya di bahasa yang mempunyai rumpun bahasa Latin. Nah, salah satunya adalah bahasa Spanyol. Simpelnya, konsep género atau gender itu seperti kita hidup di dunia ini. Ada manusia. Nah, manusia itu ada laki-laki dan perempuan. Itulah konsep gender. Oke, ada maskulino dan femenino. Begitu juga di bahasa. Bahasa itu ada maskulino, ada feminino, ada laki-laki dan perempuan.
Nah, kalau misalnya teman-teman tidak paham atau karena kita tidak mempunyai konsep gender di bahasa Indonesia, bayangkan saja kita di dunia ini ada laki-laki dan perempuan, ada maskulino dan feminino, yang konsep itu kita terapkan di sebuah bahasa. Nah, kebetulan sekarang kita belajar bahasa Spanyol, makanya di bahasa Spanyol itu ada konsep namanya gender. Pembagiannya ada maskulino dan feminino. Maskulino itu laki-laki, feminino perempuan. Seperti itu kira-kira. Pero para qué? Untuk apa konsep gender itu? Por supuesto, para indicar, untuk mengidentifikasi atau untuk mengenali. Pertama, artikulos. Nah, artikel. Oke. Nah, seperti el, la, los, las, un, una, dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin kamu pernah mendengar artikel seperti ini. Nah, itu juga ada konsep gendernya. Karena el itu maskulino, la feminino, los itu maskulino, plural, dan lain-lain sebagainya. Kita akan bahas lengkap nanti, ya. Tapi sekarang kita akan mengenalkan konsep gender terlebih dahulu. Untuk apa lagi? Untuk mengenali nombres atau substantivos atau kata benda. Seperti karo. Karo itu termasuk apa? Nah, apakah termasuk maskulino atau feminino? Casa, maskulino, feminino. Restorante, apakah maskulino atau feminino? Cuma seperti hal itu aja. Jadi misalnya karo itu ibaratnya Maria atau Roni. Roni itu maskulino atau feminino? Itu saja. Oke. Tapi di sini diibaratkan sebuah benda, karo, mobil. Mobil itu maskulino atau feminino. Bien? Ada hombre, ada mujer, ada apalagi yang mau dijelaskan di sini, yaitu adalah adjetivos. Kata sifat. Oke. Ada bueno, ada buena, ada bonito, bonita, guapo, guapa, simpatico, simpatika, dan lain sebagainya. Oke. Itu juga ada konsep gendernya juga. Oke. Ada lagi este, esta, estos, estas yang termasuk dalam demonstrativos. Oke. Itu adalah kata tunjuk. Ini, itu, ini banyak, ada atau itu banyak. Bien. Ada cuantificadores. Ada yang menjelaskan quantity. Oke. Ada mucho, ada mucha, ada poco, ada poca, ada banyak, sedikit, dan lain-lain sebagainya. Dan ada possessivos, ada kata kepemilikan, misalnya nuestro, nuestra. Kenapa nuestro? Kenapa nuestra? Kenapa vuestro? Kenapa vuestra? Padahal artinya sama, nuestro, nuestra, milik kita atau milik kami. Tapi bedanya apa? Nah, itu juga akan ditentukan dari konsep género atau gendernya. Bien, dan ada banyak lagi. Saya dapat katakan bahwasanya di bahasa Spanyol itu kita tidak bisa memisahkan antara bahasa Spanyol dan konsep gender karena hampir bahkan di semua kosakata atau kalimat itu ada gendernya. Oke. Ada laki-laki, ada perempuan, atau maskulino atau feminino. Bien? Untuk apa lagi? Para evitar equivocaciones y ambiguos. Untuk menghindari kesalahan dan ambigu. Ya. Por ejemplo, es guapo y simpática. Jadi ingat ya, teman-teman, kalau misalnya kita dalam bahasa Spanyol itu tidak harus selalu menggunakan kata ganti. Dia, él, ella, ellos, ellas, nosotros, nosotras, dan lain-lain. Tidak selalu, oke? Itu bisa dieliminasi atau bisa dihilangkan. Makanya di sini es guapo y simpática. Dia adalah ganteng tapi dan juga simpatik. Simpatik ini untuk feminin, sementara guapo untuk maskulin. Nah, di sini ada ambiguity. Oke, ini tentu salah. Kenapa? Karena ini ambigu. Halnya apa atau yang dijelaskan apa? Orangnya. Nah, mungkin ada teman-teman yang bilang, oh gak mungkin karena kita tahu orangnya maskulin atau feminin. Misalnya kita jelaskan, Ariel es guapo y simpática. Ariel ini untuk dijelaskan, misalnya guapo, oke, dia berarti maskulin, dia seorang laki-laki. Tapi simpática, nah, feminin.
Yang mana yang betul? Aril ini es masculino atau femenino? Bien, itu. Jadi yang betul misalnya Aril es guapo y simpático. Nah, jadi kita tahu Aril ini adalah seorang laki-laki. Atau Aril es guapa y simpática. Aril itu cantik dan simpatik. Jadi kita tahu Aril ini adalah perempuan karena memang ada nama yang unisex yang dia dipakai oleh laki-laki dan perempuan. Contohnya Aril. Oke, di Indonesia kita juga menemukan banyak Aril yang laki-laki dan juga perempuan. Bien? Oke, apalagi? Pedro es un médico inteligente. Oke, Pedro es un médico inteligente. Jadi Pedro adalah seorang dokter yang pintar, yang pandai, un médico. Jadi jangan sampai di sini una médica karena orang akan berpikir bahwasanya Pedro itu adalah seorang perempuan. Oke. Bien, makanya untuk menghindari kesalahan dan ambiguity. Apalagi Casablanca. Casa adalah femenino dan Blanca femenino juga. Jadi teman-teman harus tahu bahwasanya dalam bahasa Spanyol nombres atau nombres ini atau sustantivos itu mempunyai peran penting. Kenapa? Karena itu adalah generar. Dia akan mengeneralisir, dia akan mempengaruhi artikulo dan lain sebagainya di sini. Jadi kalau misalnya nombresnya atau kata bendanya feminin, artikelnya harus feminin, adjektifnya harus feminin, demonstratifnya harus feminin, kuantifikatornya harus feminin, posesifnya harus feminin, dan lain sebagainya. Makanya ketika kita jelaskan casa feminin, blanca putih. Nah, blanca dia harus A. Kenapa? Kalau O dia gak cocok. Kenapa? Karena kasanya feminin, ininya harus feminin juga. Sementara blanco itu maskulin. Bien, jadi sustantivos atau nombres itu generan las palabras atau la oración. Jadi mengeneralisir atau menentukan suatu kalimat. Bien. Nah, ini tengo mucho dinero. Oke, saya punya banyak uang. Ini kuantifikador, ini kata bendanya. Karena dinero dia harus mucho. Oke. Ini core-nya, ini intinya yang mempengaruhi. Oke. Ini bergantung pada ini. Oke. Tengo mucho dinero. Bien? Jadi untuk menghindari kesalahan. Kalau misalnya tengo mucho dinero, tentu salah. Bien? Yang selanjutnya, untuk apa sih gender itu? Para simplificar, untuk mensimplifikasi, untuk memudahkan. Por ejemplo, ¿tienes agua? Sí, la tengo. Kamu punya air? Ya, saya mempunyainya. La itu menggantikan agua di sini. Karena agua adalah feminin. Oke? Sí, la tengo. Ya, saya mempunyainya. Nya dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Spanyol menggantikan la atau dijelaskan dengan la ini. Saya mempunyainya. Tidak harus si tengo agua. Itu akan ada pengulangan repetisi dan itu tidak indah dalam sebuah bahasa. Bien. Yang kedua, la quiero mucho. Saya mencintainya. La di sini perempuan. Oke. Mungkin itu adalah a mi madre, la quiero mucho, atau quiero mucho a mi madre. A mi madre itu digantikan dengan la. Oke. Itu makanya di sini gender itu bisa digunakan untuk mensimplifikasi sebuah kalimat. La quiero mucho. Bien. Dan selanjutnya te lo doy. Ini yang paling simple dalam bahasa Spanyol. Saya suka ini. Te lo doy. Saya memberikannya kepadamu. Oke. Kebayang nggak sih kalau misalnya te lo doy artinya sepanjang ini saya memberikannya kepadamu. Te lo doy. Atau saya akan memberikannya kepadamu. Te lo doy. Nah, itu dalam bahasa Spanyol kalimat sepanjang ini saya memberikannya kepadamu bisa ditingkat. Nah, saya kira dalam bahasa Inggris I give it to you. Nah, itu juga panjang. I give it to you. Ada berapa kata? Dalam bahasa Spanyol hanya 3 kata. Saya,
te lo doy, dan itu singkat. Bien, makanya konsep genero itu sangat membantu kita untuk memahami sebuah kalimat, menghindari kesalahan dan ambiguitas, dan juga mensimplifikasi suatu kalimat. Oke, mungkin ada banyak kegunaan lainnya. Silahkan kalau misalnya kamu tahu, tulis di kolom komentar. Oke, bien, yuk kita lanjut. Oke, como indicamos, gimana kita mengenalinya? Atau gimana caranya kita menjelaskannya? Oke, kita mulai dari feminino. Gimana kita mengenali sebuah kata benda itu maskulin atau feminin? Saya punya formula yang saya sering pakai ketika saya mengajar. Oke, kalau misalnya kamu ingin mengindikasikan atau menentukan itu maskulin atau feminin, mudah. Kita balik, femininnya dulu. Karena untuk mengidentifikasi kata benda maskulin itu ada banyak, tapi feminin secara general itu ada 3. Yang pertama, palabras terminan en a. Jadi kata-kata atau kosakata yang berakhiran a. Contohnya, mama, berakhiran a, mama. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya itu adalah feminino, mama. Oke, karena berakhiran a. Yang kedua, abuela, berakhiran a, abuela. Tia, oke, berakhiran a, masculino, femenino, perfecto. Oke, es femenino. Bien. Casa, casa berakhiran a. Selanjutnya hija, berakhiran a, femenino. Puerta, berakhiran a. Lengua, berakhiran a. Ventana, berakhiran a, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kau menemukan nombres atau substantivos yang berakhiran a, maka mayoritas. Oke, tidak semuanya, karena juga ada pengecualian. Tapi mayoritas kata benda yang berakhiran a itu adalah femenino. Oke? Yuk, lanjut. Yang kedua, palabras terminan en that atau at. Oke, jadi saya sering jelaskan ini kepada siswa-siswa saya atau pembelajar-pembelajar saya. Kalau misalnya ada kata benda yang berakhiran that atau at, itu bisa kita simpulkan bahwasanya itu adalah femenino. Oke, contohnya universidad. Oke, that femenino. Kalau artikelnya biasanya la universidad. Bien. Selanjutnya, unidad, that. Diversidad, that, la, femenino. Comunidad, oke, femenino. Electricidad, that, femenino. Libertad, at. Fakultad, at. Dan lain sebagainya. Bien, jadi kita sudah punya 2 cara untuk mengindikasi sebuah kata benda itu feminin. Oke, yang pertama a, that atau at, dan yang ketiga adalah kata benda yang berakhiran ion. Ion, oke, ada banyak dalam bahasa Spanyol yang berakhiran ion. Pertama, profesion berakhiran ion, oke, femenino. La, artikelnya. Oke, la itu femenino. Acción, berakhiran ion. Introducción, ion. Televisión, ion, femenino. Conexión, ion. Transición, oke, ion. Pero, oke, sebelum pero, oke. Jadi kalau misalnya kamu sudah paham sampai sini, cara untuk menentukan bahwasanya sebuah kata benda itu maskulin atau feminin. Nah, dari sini kita sudah bisa tahu ini 90% akurat ya, 90%. 10%-nya ya ada pengecualian. A, that, dan ion. Oke. Nah, saya bisa katakan selain at, that, dan ion, itu kemungkinan besar 90% adalah maskulino. Oke, jadi dengan menghafalkan atau dengan tahu 3 cara mengindikasi atau mengidentifikasi sebuah kata benda yang berakhiran a, that, dan ion,
itu kamu sudah bisa menentukan sebuah kata benda baru, misalnya baru ketemu, itu maskulino atau feminino. Pero, tapi ada pengecualian seperti yang saya bilang tadi. Ada dia, itu maskulino. Jadi el dia, hari. Mapa, berakhiran a, tapi dia maskulino. Sebuah pengecualian. Problema. Oke, nanti saya akan jelaskan ini karena dia berakhiran ma. Planeta, idioma, dan lain sebagainya. Oke. Jadi memang ada pengecualian dari sebuah aturan atau reglas, suatu tata bahasa. Tapi secara general seperti ini. Yang berakhiran a, dat, sama ion itu adalah kata benda feminino atau gendernya feminin. Bien, yuk kita lanjut. Sekarang como indicamos masculino. Oke. Masculino sekarang. Nah, seperti yang saya bilang tadi, selain kata benda yang berakhiran a, that, atau ion, itu bisa kita simpulkan adalah kata benda maskulino. Oke, jadi selain yang feminino, itu adalah maskulino. Oke, así de simple. Jadi sesimpel itu. Contohnya, oke, di sini kita punya hotel. Hotel tidak berakhiran a, that, ion. Oke, maskulino. Hospital tidak berakhiran a, that, dan ion, maskulino. Jardin, oke, berakhiran n, l, jardin, maskulino. Coche tidak berakhiran a, that, dan ion. Libro, por supuesto, masculino. Bosque, el bosque, oke. Volcán tidak berakhiran a, that, dan ion, maskulino. Bien, kita lanjut. Nah, formulanya atau rumusnya seperti di contoh berikut. Tengo una casa blanca en Jakarta. Tengo, saya punya, sebuah rumah putih di Jakarta. Oke. Nah, teman-teman, substantivo atau kata bendanya ini genera, atau dia mengeneralisir, atau dia mempengaruhi atau menentukan kalimat yang lain. Contohnya casa berakhiran a, feminin. Oke. Jadi artikelnya dia harus feminin, makanya dia una. Oke, ini artikel. Karena ini feminin, dia harus feminin artikelnya. Dan juga adjektifnya blanca. Oke, harus feminin juga. Oke, jadi nombre atau kata benda ini dia harus dia mengeneralisir, dia mempengaruhi artikelnya. Dia menentukan bahwasanya artikelnya harus ikut feminin juga. Makanya dia una. Adjektifnya, kata sifatnya juga harus feminin. Oke. Ini putih, blanca, bukan blanco. Jadi core-nya di sini, intinya di sini. El núcleo, intinya. Bien. Contoh lain. La casa es bonita y preciosa. Por supuesto, di sini casa sama femenino. Nah, karena femenino, kata bendanya femenino, artikelnya harus femenino. La. Oke. Es. Oke, ini kata kerja tidak bisa terpengaruh. Bonita y preciosa. Ini dua kata sifat. Oke, indah dan precious, dan bagus. Bonita. Bonita kenapa A bukan bonito? Karena ini kata bendanya femenino, makanya ini harus femenino juga, dan ini juga harus femenino. Oke. Preciosa. Bien, yang ketiga, tengo mucho dinero. Seperti yang kita temukan tadi, mucho dinero. Dinero, apakah berakhiran A? Apakah berakhiran dat? Atau berakhiran ion? Tidak.
Jadi dia maskulino. Oke. Maskulino. Di sini makanya quantifiernya harus O. Mucho. Oke, karena di sini masculino, ini harus masculino juga. Tengo mucho dinero. Bien. Selanjutnya. Buenos días. Oke, ini yang kita bahas tadi. Buenos días. Dia, walaupun dia berakhiran A, dia pengecualian. Karena dia el dia. Masculino. Makanya dia harus ditemani oleh kata sifat yang maskulino, bueno, berakhiran o. Nah, karena di sini días plural, maka adjektifnya juga harus plural. Buenos días. Oke, dalam bahasa Spanyol, nombres atau kata benda itu menentukan. Kalau misal kata bendanya singular, kata sifatnya harus singular, artikelnya juga harus singular. Kalau misal kata bendanya plural seperti di kasus ini, buenos días, ada S-nya, jadi kata sifatnya juga harus ditambah S. Buenos días. Muchos amigos. Oke. Las casas son bonitas y preciosas. Tengo unas casas blancas. Jadi intinya ada di kata bendanya, hal yang dijelaskan. Yang dijelaskan adalah dia. Oke, hari. Dan di sini berarti selamat pagi, good morning dalam bahasa Inggris. Bien. Yang terakhir. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia itu el, dia. Oke, maskulino. Di sini kita punya contoh kasus plural. Plural itu lebih dari satu dalam bahasa Spanyol. Jadi dia ini singular. Singular. Karena di sini singular, di sini menjadi singular juga. Buen dia. Oke, buen dia. Ini singular, ini singular. Ini maskulin, ini juga maskulin. Makanya dia diomit, dia dihilangkan o-nya. Bueno dia. No, dalam bahasa Spanyol o, dari sebuah artikel atau adjektif itu dihilangkan o-nya. Misalnya un dia, buen dia, bukan bueno dia. Oke. Nah, kalau misalnya ini sama-sama good morning, ini juga good morning, selamat pagi, selamat pagi. Di mana yang betul? Sama-sama betul, tergantung penggunaannya. Ini biasanya dipakai di Spain. Oke, buenos dias. Dan banyak juga di negara-negara Amerika Latin. Tapi buen dia itu ada negara-negara yang memakai, seperti di Amerika Selatan, bagian selatannya, seperti di Argentina, Uruguay. Oke, buen dia. Buenas tardes. Tarde itu la, makanya dia buena. Karena dia plural, jadi buenas tardes. Oke, buenas tardes. Dan buenas noches itu la noche. Sebuah pengecualian, la noche dan la tarde. Bien, la noche dan la tarde. Makanya dia buenas. Buena. Dan ini juga buena. Bukan bueno, buena karena la noche. Karena noches jadi jamak, di sini juga jamak. Buenas noches. Ini juga jamak, buenas tardes. Buenas tardes. Ini hilang. Bien. Jadi begitu. Ya, teman-teman. Kita sudah belajar tentang gender, maskulin, feminin. Nah, cara untuk mengenali kata benda maskulin, feminin, kita tentukan femininnya dulu. Kalau misalnya dia berakhiran a, that, ion, kemungkinan besar dia adalah feminino. Tapi sisanya adalah maskulino. Begitu saja cara saya mengajarkan. Oke. Tidak terlalu susah, tidak terlalu rumit. Untuk konsepnya, nah kita pikirkan bahwasanya di dunia ini ada laki-laki dan perempuan. Ada binatang, ada jantan dan betina. Di bahasa juga ada maskulino, femino. Seperti itu. Oke, analoginya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak analogikan seperti itu, di bahasa Indonesia kita tidak punya konsep gender. Oke, meja itu
bukan maskulin atau feminin, tidak punya. Oke, makanya kita harus menyesuaikan mindset kita seperti bahasa yang kita sedang pelajari. Bien, begitu? Dan kita punya ejercicios untuk kamu. Ya, tentukan kata berikut. Itu maskulino atau feminino. Ingat rumus yang sudah saya jelaskan tadi selama di video ini? Bien, silakan ditentukan. Tulis di kolom komentar. Pues gato, yang pertama gato itu maskulino atau feminino. Arroz, maskulino atau feminino. Ketiga, sopa, baso, verdura, fruta. Moto, diversidad, comunicación, literatura, música, película, árbol, parque, dan presidente. Jadi silakan ditentukan itu kata benda maskulino atau feminino. Bien, itu yang sudah kita pelajari di video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kamu paham apa yang saya sampaikan. Dan kalau misalnya masih ada unek-unek atau pertanyaan, silakan drop di kolom komentar. Atau kalau misalnya kamu mau tahu banyak hal atau hal lainnya yang kita share di media sosial, silakan follow akun-akun media sosial kami di platform YouTube tentunya, podcast, Instagram, TikTok, Twitter, dan kami sedang membuat page di Facebook. Bien, amigos, sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.